Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca kitab Fathul Qarib atau membaca Matan Abi Zuja'. Kemarin kita selesai membahas masalah pembahasan salam atau pesanan. Hari ini katanya Imam Abu Zuja' rahimahullah ta'ala faslun fi ahkamir rahni, tentang hukumnya rahan, gadai, menggadaikan sesuatu. Ya. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Hukum rahan atau gadai. Katanya wa huwa lughatan ats-tsubut. Dalam bahasa rahana artinya tetap atau terkekang gitu. Namanya sabata atau rahana. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun ay marhunatun. Ats-tsubut, menetapkan sesuatu, tetap. Wa syar'an, kalau menurut fikih, rahan itu apa? Ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin. Menjadikan barang yang berharga, yang ada nilainya. Nah, menjadikan barang yang ada nilai wathiqatan bidainin, jaminan untuk utang. Itu aslinya. Itu namanya rahan. Berarti kamu menjadikan barang, sebuah barang yang ada nilainya. Nah, dijadikan apa? Dijadikan jaminan. Digadaikan dengan apa? Dengan utang. Yang kamu pinjam dari orang. Faedahnya, apa faedahnya rahan, gadai? Katanya yustaufa minha 'inda ta'adzur istifaihi. Itu faedahnya. Apa yang kita dapat dari gadai, kita menggadaikan itu kan barang, apa faedahnya? Yustaufa minha, untuk melunasin hutang minha, dari barang itu. Berarti untuk melunasi apa? Hutang yang tidak bisa dilunasi. Yustaufa minha, berarti ketika orang itu yang pinjam uang tidak bisa melunasin hutangnya, maka barang itu kan dijual, terus diambil dari harganya untuk apa? Inda ta'adzuril wafa. Ketika orangnya tidak bisa membayar hutangnya, tidak bisa melunasin hutangnya, maka barang itu kan dijual, kemudian dari harganya barang itu kita melunasi hutang. Ya. Itu namanya rahan. Pelunasan, ya. Pelunasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayanantum bidainin ila ajalin faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kalian berhutang, ila ajalin, ada ajalnya, ada masa depan. Faktubuh, maka ditulis. Tulis. Nah, tulis itu bahwasanya orang ini pinjam uang dari orang ini selama berapa bulan. Kapan waktu bayar. Kemudian ayat yang berikutnya, fa in lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Riwayat yang lain, faruhunun maqbudah. Nah, qiraat yang lain itu kan faruhunun. Farihanun, faruhunun. Fa in lam tajidu katiban. Kalau kamu tidak menemukan orang yang nulis, bikin surat hutang, maka boleh kamu minta apa? Barang yang digadaikan. Farihanun maqbudah.
Rahan itu hukumnya apa? Bukan hukumnya wajib, boleh. Nah, rahan atau gadai itu hukumnya boleh, bukan hukumnya wajib. Berarti kalau kamu punya hutang atau minjem uang teman, harus kamu bayar atau memberikan dia gadai. Kapan itu? Ketika orang yang kamu minta pinjamannya, minta uangnya, dia takut. Takut uangnya hilang. Takut kamu tidak bisa melunasin, tidak bisa membayar. Maka dia nggak mau uangnya itu kan sia-sia itu atau tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau orang itu hanya memberikan kamu uang, memberikan pinjaman aja, nanti kapan bisa bayar, bayar aja. Nanti dia merasa tenang. Kenapa? Karena dia percaya sama kamu. Nah, karena dia percaya sama kamu, kamu teman yang baik itu. Walaupun kamu tidak bisa, kamu berusaha untuk melunasi hutangnya. Atau karena orangnya itu dalam hatinya nggak percaya sama kamu, tapi dia nggak apa-apa. Kalau bisa bayar, bayar. Kalau nggak bisa nanti diikhlaskan, itu dimaafkan. Maka orangnya itu yang seperti ini biasa itu kan tidak minta jaminan, tidak minta digadaikan sesuatu. Nah, tapi kalau orangnya enggak, harus dibayar. Orangnya takut, kalau nggak bisa bayar gimana? Orangnya itu masih, nah, maka dia minta apa? Minta jaminan. Apa? Harus kamu gadaikan sesuatu. Kenapa? Nanti 3 bulan ke depan kalau kamu nggak bisa lunasin gimana? Saya butuh uangnya, saya mau dikembalikan uangnya. Maka dia sudah merasa aman. Kamu nggak bisa melunasin, saya bayar ini apa? Jual barangnya. Maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Boleh diminta. Boleh disyaratkan. Boleh diminta atau disyaratkan. Diminta setelah diberikan uangnya atau setelah terjadi hutang, orang itu minta, saya minta gadai, minta boleh. Atau disyaratkan dari awal. Kamu datang sama teman, saya mau pinjam uang. Boleh saya kasihkan, tapi dengan syarat harus ada jaminan, harus ada barang yang digadaikan. Nah, seperti sekarang kalau pinjam dari bank itu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena bank ini kan tidak mencari kebaikan, itu mencari kebaikan uangnya. Nah, uang itu harus dikembalikan. Kalau nggak bisa, oh itu bikin masalah. Maka gadai ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tidak wajib. Nah, tapi hukumnya boleh. Boleh kamu minta atau disyaratkan. Minta berarti setelah terjadi pinjaman. Kamu sudah pinjam uang, sudah minta utang, sudah diberikan, kemudian orang yang mengutangi kamu itu kan minta gadai. Boleh. Walaupun sebelumnya tidak disyaratkan. Oh, kamu kemarin itu enggak apa, sekarang saya minta. Boleh. Atau disyaratkan dalam akadnya. Berarti termasuk syarat yang diperbolehkan dalam akad jual beli. Atau akad. Dalam akad itu kan ada beberapa syarat yang tidak diperbolehkan. Tapi termasuk gadai ini atau rahan itu yang termasuk syarat yang diperbolehkan. Saya memberikan kamu utang berapa? 10 juta. Tapi dengan syarat ada rahan, ada gadai. Sekarang kamu apa? Terima atau enggak? Katanya faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid diyun. Sekarang mau yang pertama yang dibahas itu apa? Barang yang boleh digadaikan. Syaratnya itu apa? Barang yang boleh yang bisa digadaikan itu apa? Wa kullu ma jaza bai'uhu. Segala sesuatu barangnya yang boleh dijual belikan. Kenapa syaratnya itu yang bisa boleh dijual belikan? Kenapa? Karena kita kembali ke bab
jual beli. Barang yang dijual belikan itu syaratnya itu apa? Ada manfaatnya. Nah, kemudian boleh dijual belikan. Ada manfaatnya tapi syariat itu mengharamkan, berarti tidak boleh. Yang tidak ada manfaatnya tidak bisa dijadikan gadai. Tidak ada manfaatnya. Apa itu jaminan itu? Gadai. Ini tuh. Apa itu? Nggak ada harganya ini apa? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak sah. Suci, sesuatu yang najis itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena tidak bisa dijual. Karena yang tadi kita sebutkan itu apa? Faedahnya gadai itu apa? Ketika tidak bisa melunasi, barang itu dijual. Nah, kalau masalahnya barang ini nggak bisa dijual, kenapa? Nggak ada manfaatnya. Berarti apa faedahnya? Nggak ada. Atau ada manfaatnya, tapi syariat mengharamkan tidak boleh dijual. Jadi orangnya kayak tidak ada gadai sama sekali. Maka barang yang boleh digadaikan itu apa? Wa kullu ma jaza bai'uhu. Semua barang yang boleh dijual belikan boleh dijadikan gadai. Jaza rahnuhu. Boleh dijadikan apa? Rahan, dijadikan barang gadaian. Nah, tapi kalau tidak bisa dijual, tidak bisa dijadikan gadai. Kenapa? Karena ada faedahnya. Ketika orangnya nggak bisa melunasi, kita mau jual barangnya ternyata nggak bisa dijual. Jadi tidak sah. Kemudian kita bikin barang ini gadai untuk apa? Kenapa? Karena ada utang. Katanya fidyun. Karena apa? Karena ada utang. Barang ini digadaikan kenapa? Karena ada utang. Fidyun. Tapi kalau nggak ada hutang, kenapa? Oh, janji. Ada. Janji. Janji apa? Janji diberikan hadiah, janji diberikan. Ada orang itu bilang, oh saya insya Allah kalau saya bisa umrah, kalau saya bisa haji tahun ini, saya janji memberikan kamu 10 juta. Janji. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Saya minta apa? Barangnya digadaikan. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah haji itu nggak mau berikan saya gimana? Kenapa? Namanya janji, bukan namanya utang. Nanti kalau sudah berangkat, alhamdulillah orangnya berangkat haji pulang, terus gimana? Mana itu? Saya nggak mau. Apa hukumnya? Hukum masalah itu kan boleh, nggak masalah. Kenapa? Mungkin orangnya berubah. Nanti namanya tidak memenuhi janji. Hukumnya apa? Hukumnya kalau madhab Syafi'i hukumnya tidak haram. Enggak berdosa juga. Yang berdosa itu yang namanya termasuk sifatnya orang munafik itu kan orang yang tidak memenuhi janji. Idza wa'ada akhlafa. Kalau bohong beda. Langsung dari pertama kali dia mengucapkan itu sudah bohong, enggak benar. Tapi yang namanya orang yang janji, ketika dia itu memberikan kamu janji, tidak memenuhi janjinya. Itu yang namanya munafik itu kapan? Sifatnya, kalau madhab Syafi'i mengatakan, itu orang ketika dia memberikan kamu janji, dalam hatinya tidak mau memenuhi, itu hanya ucapan kosong aja. Berarti dia bohong dari zahirnya. Dari pertama kali dia janji itu dalam hatinya nggak mau. Itu yang haram. Namanya munafik. Kenapa? Karena dalam lidahnya dia janji sesuatu, dalam hatinya tidak ada. Beda kalau saya janji dulu, saya janji nanti saya kasihkan. Ya waktu itu saya benar-benar kalau saya dapat, saya kasihkan. Kalau saya dapat, saya kasihkan kamu 10 juta. Alhamdulillah saya dapat, tapi saya nggak punya 10 juta. Saya nggak punya uang, saya berikan kamu dari mana? Kamu sudah janji. Iya saya janji, tapi atau mungkin saya melihat orang yang lain itu kan lebih berhak dari kamu.
Waktu itu kenapa? Melihat kondisi kamu gimana, ini janji. Nah, kalau madhab yang lain, walaupun dalam madhab Syafi'i mengatakan itu tidak termasuk sifatnya orang yang baik, tapi hukumnya tidak haram. Tidak haram. Kenapa? Karena orangnya kan bisa berubah. Yang namanya sifat munafik ketika dia, waktu dia janji dalam hatinya nggak ada janji sama sekali. Dia nggak benar. Maka yang namanya janji itu tidak bisa diminta gadainya. Itu nanti kalau kamu pulang nggak dikasih itu saya jual motornya. Kenapa? Karena namanya hutang. Jazarahnuhu fid duyun. Yang namanya hutang. Hutang uang. Tapi kalau hutang barang tidak sah dijadikan diminta gadainya. Seperti apa? Hutang, namanya hutang kan ada, hutang itu kan ada dua. Namanya hutang uang sama hutang barang. Hutang uang kamu minta pinjam. Pinjam uang namanya hutang. Atau kamu beli barang, terus uangnya, oh saya nggak punya uang sekarang, nanti 3 bulan ke depan saya bayar. Ini namanya hutang. Boleh saya minta itu, rahannya mana? Boleh, kenapa? Karena kamu itu kan tidak bayar sekarang. Berarti harga barang ini masih hutang. Saya boleh minta gadai. Ya boleh, minta jaminan itu gadai itu saya. Kenapa? Karena kamu punya hutang. Kamu belum bayar harga kitabnya itu, belum bayar. Tapi kalau namanya hutang barang, nah, itu siapa? Orang ghasib itu, menzalimi orang. Nah, Zaid itu datang mengambil kitabnya Ustadz Herman ini. Namanya apa? Orangnya zalim ini. Nah, kemudian Ustadz Herman itu kan diajukan ke pengadilan bahwasanya Zaid ini itu menzalimi saya, mengambil kitab saya ini. Ternyata terbukti bahwasanya benar kitab itu kan miliknya Ustadz Herman. Zaid sekarang bayar, mana kitabnya? Oh, kitabnya nggak ada. Mana kitabnya? Di rumah. Namanya di tanggungan dia. Berarti namanya kitab itu kan hutang di tanggungan Zaid ini. Oh, kitab mana rumahnya? Oh, rumahnya Jakarta. Butuh berapa hari, 2-3 hari dibawa ke sini. Tapi Ustadz Herman itu kan takut. Wah, takut Zaid itu kan lari lagi, itu nggak bisa. Maka saya minta jaminan, nggak bisa. Minta gadai itu nggak boleh. Kenapa? Karena kamu minta gadai itu barang untuk apa? Untuk barang, nggak sah. Nah. Jazarahnuhu fid diyun idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Kalau benar-benar hutang itu sudah jadi tanggungan kamu, tidak bisa jatuh. Nah, seperti harga barang ketika dijual belikan, kamu beli hutang, sudah kamu menerima barangnya, sudah. Nah, kamu beli apa? Saya beli kitab. Boleh, harganya berapa? Harganya 500.000. Mana uang? Oh, saya nggak punya uang. Nanti saya bayar bulan depan. Sudah terjadi akadnya, sudah sah. Kamu sudah menerima barangnya, kitabnya kamu sudah bawa, sudah megang kitabnya. Sekarang 500.000 itu kan jadi apa? Jadi hutang. Kenapa? Karena sudah nggak bisa jatuh. Kenapa? Karena kamu sudah menerima barangnya. Berarti barang itu sudah jadi milik kamu, uang jadi miliknya orang yang jual. Tapi kalau masih dalam majelis, nah, namanya khiyarul majelis. Kalau majelis itu, oh saya beli kitab ini, udah ini diserahkan kitabnya, masih bisa dijatuhkan. Kenapa? Bisa dibatalkan. Oh 500.000 itu mana? Saya minta. Bilang, kenapa? Oh ini saya kembalikan. Kalau kamu minta motornya atau minta HP-nya jadi gadai itu, saya kembalikan. Jadi tidak sah. Kenapa? Karena hutang ini kan bisa dibatalkan, bisa dijatuhkan. Idza istaqarra thubutu hadha fi dhimmah. Kalau sudah tetap dalam tanggungan itu sudah nggak bisa jatuh.
baru boleh kamu minta apa? Minta digadaikan itu apa barangnya, jaminan itu. Tapi kalau hutang yang belum, walaupun namanya tanggung jawab kamu, termasuk tanggung jawab kamu yang wajib bayar, tapi belum datang waktunya. Nafkahnya istri. Kalau nafkah istri itu kan berhari, bukan berbulan, berhari. Berarti kalau menurut fikihnya itu nafkah istri itu kan diserahkan setiap hari. Besok hari Sabtu, belum, istrinya bilang, minta nafkahnya besok. Kenapa? Hari ini kamu sudah nggak punya uang. Saya minta nafkahnya hari Sabtu. Belum masuk hari Sabtu. Kenapa? Karena nafkah itu bisa jatuh. Cerai aja, diceraikan istrinya, udah selesai itu. Kan bisa dijatuhkan. Dengan apa? Diceraikan istrinya. Hanya bisa dijatuhkan. Ya, namanya nafkah besok tanggung jawab siapa? Suami. Tapi belum masuk waktunya, belum namanya hutang. Ya benar itu tanggung jawab itu suaminya yang wajib bayar suami. Tapi tidak wajib dibayar sekarang. Nah, jadi kalau istrinya melihat suaminya itu sudah habis hartanya, istrinya mikir besok gimana itu? Kamu pasti nggak bisa memberikan nafkah. Minta, HP-nya digadaikan. Nanti kalau bayar nafkahnya saya kembalikan. Nggak sah. Kenapa? Karena suami itu kan bisa menjatuhkan nafkahnya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid diyun. Kemudian gadai itu barang yang digadaikan tidak wajib harganya sama seperti hutang. Wajib. Nah, hutangnya berapa? 100 juta. Yang digadaikan itu apa? HP, harganya 1 juta. Boleh. Kalau orang yang menerima, orang yang minta gadai itu dia terima, nggak masalah, boleh. Tidak wajib itu harga barang gadai itu sama dengan jumlah utang atau lebih. Nggak wajib. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa tidak minta sama sekali. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid diyun idza istaqarrat thubutuha fid dhimmah. Kemudian katanya walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Yang pertama harus kita tahu rukun rahn itu ada 4. Ada 5. Yang pertama ar-rahinu, orang yang memberikan gadai. Menggadaikan barang dia. Wal murtahinu, orang yang menerima barang gadaian. Warrahnu, barang yang digadaikan. Wadainur rahni, hutang. Itu namanya apa? Hutang yang diminta jaminan. Kemudian yang kelima itu apa? Akad. Itu ketika orang itu kan melakukan akad gadaian. Katanya walir rahin. Siapa itu? Orang yang memberi rahan. Ustadz Herman itu minta, saya minta uang, saya minta pinjaman, saya pinjam uang. Berapa? 10 juta. Saya minta itu pinjam 10 juta. Sudah, saya ambil uangnya. Ustadz Herman itu syarat, saya minta gadainya apa, jaminannya apa, kamu bisa bayar nanti. Oh udah, ini motor atau ini HP-nya. Berarti namanya ar-rahin. Saya menggadaikan barang. Walir rahini, orang yang menyerahkan atau memberikan gadaian. Ar-ruju'u fihi, ditarik lagi gadaian, barang gadaian itu malam yaqbidhu, selama orang yang menerima gadai itu kan belum diambil, belum dipegang, belum diambil. Saya masih bisa
ditarik lagi, ditukar dengan barang yang lain. Contohnya, dia akan minta barang apa? Saya bilang itu, ini HP-nya itu saya jadikan gadai itu untuk 10 juta. Sebelum diambil, saya membutuhkan apa? Saya membutuhkan HP-nya. Akhirnya saya memberikan ini motor. Dah. Selama orangnya itu kan yang menerima gadai itu kan tidak mengambil barangnya, saya masih bisa ganti, bisa tarik ganti dengan yang lain. Nah, maka katanya walirrahini ar-ruju'u fihi. Orang yang memberikan rahan atau memberikan gadai, boleh dia tarik lagi gadainya itu barangnya sebelum dipegang, sebelum diambil orang yang menerima gadai. Ya. Tapi kalau dia rida juga, saya mau berikan kamu itu yang lain, orangnya nggak terima. Kenapa? Oh itu harganya sedikit, nggak cukup. Ganti, cari barang yang lain. Karena syarat, termasuk syarat itu dua-duanya itu kan setuju, dua-duanya terima. Nah, karena itu kita tadi itu kan bilang tidak wajib harga barang yang digadaikan itu kan sama dengan hutangnya. Nah, kalau dua-duanya setuju, saya memberikan kamu barang gadaian itu apa? HP-nya ini, hutangnya berapa? 100 juta. Ini kan harganya berapa itu? Setuju, tidak apa-apa. Atau hutang saya itu kan hanya 1 juta, 1 juta aja. Saya mau berikan gadai itu apa? Rumahnya. Rumah itu harganya berapa? 1 miliar. Tidak apa-apa, terima. Boleh. Nah. Walirrahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Selama orang yang menerima gadai itu, barang gadai itu kan belum diambil itu, belum dipegang, orang yang memberikan gadai itu kan masih punya hak untuk diganti. Ditarik terus diganti dengan yang lain. Tapi kalau sudah terima itu, sudah ngambil itu, saya tidak punya hak. Tapi dia boleh. Saya bilang, maaf Ustaz, ternyata saya masih membutuhkan HP-nya. Saya ganti. Apa? Saya memberikan motor, saya memberikan yang lain. Dia terima, enggak apa-apa. Karena hak dia. Tapi kalau dia enggak, udah ini saya enggak bisa tarik lagi. Walirrahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Berarti selama diserahkan, selama itu orangnya itu kan belum mengambil, itu masih bisa ditukar, bisa ditarik, ditukar dengan yang lain. Wala yadhmanul murtahiru illa bitta'addi. Ketika barang gadaian itu sudah diserahkan ke orang yang menerima gadai itu, yang minta. Nah, hukumnya apa? Hukumnya barang ini hukumnya amanah di tangan kamu itu kan hukumnya sebagai amanah. Amanah itu harus dijaga. Tidak boleh dipakai. Mazhab Syafi'i tidak boleh memakai itu kan barang gadaian itu. Jaminan itu nggak bisa dipakai. Namanya amanah, tidak boleh. Harus dijaga. Nah, wala yadhmanul murtahin. Karena kita masuk di Ustadz Herman itu kan tidak jamin kalau barangnya rusak. Oh, kapan dia jamin, kapan tidak? Berarti sebelumnya harus kita membahas bahwasanya barang gadaian itu hukumnya amanah di sisi orang yang menerima gadaian itu. Gimana? Ya, barang itu yang kamu terima sebagai gadaian itu harus kamu jaga dengan baik. Jaga di tempat yang layak untuk barangnya. Gadaian itu apa? Mobil. Berarti harus dijaga di mana? Garasi. Garasi itu kan harus dikunci setiap hari. Kenapa? Supaya nggak dicuri, nggak ada orang yang merusakkan. Nah, barangnya itu apa? Emas. Di mana? Di lemari yang dikunci juga di dalam kamarnya itu. Barang gadaian itu kan apa? Kitab. Harus di rak kitab. Tidak wajib dikunci. Kenapa nggak? Biasa itu kan tidak dikunci.
Kalau tempat yang wajib dikunci harus dikunci. Tempat yang tidak, wah, itu seperti biasanya. Itu kewajiban dia. Kewajiban orang yang menerima gadaian itu. Barang yang kamu terima namanya amanah. Harus kamu jaga dengan baik. Nah, ketika dia jaga dengan baik, ternyata rusak. Ada sesuatu yang merusakkan. Barang gadaian itu kalau rusak, yang menerima gadaian itu wajib dia ganti atau tidak? Kita lihat. Kamu sudah menjaga barang itu dengan baik, dengan semua syaratnya, di tempatnya yang baik itu, semua. Mobil taruh mana? Taruh di garasi, garasinya ditutup. Terus gimana rusak? Ya jadi gempa, garasinya roboh, mobilnya rusak. Jadi ada pelanggaran dari orangnya? Gak ada. Ya udah, barangnya rusak. Saya tidak melanggar sesuatu. Atau ada orang mencuri itu datang malam itu, bongkar itu kuncinya, dicuri mobilnya. Kamu nggak wajib ganti. Kenapa? Saya sudah jaga dengan baik semuanya. Tapi kalau dia melanggar kewajiban dia, kewajiban kamu itu harus menjaga dengan baik. Tapi orangnya ambil HP-nya itu taruh di mana? Di atas meja. Kan HP-nya itu kan harus dijaga di mana? Ditaruh di lemari, dikunci. Dia enggak, taruh di depan. Ada orang itu lihat, yuk ambil. Kamu yang jamin, ganti. Nah, motornya atau mobilnya taruh di luar. Tidak dimasukkan garasi. Ada orang yang mencuri. Kamu yang ganti. Kenapa? Karena kesalahan kamu. Itu yang artinya wala yaghmanu al-murtahinu illa bitta'addi. Orang yang menerima gadai barang itu yang digadaikan itu, dia tidak wajib mengganti, tidak jamin itu mengganti kecuali dia yang melanggar. Tapi kalau dia tidak melanggar sama sekali, dia menjaga dengan baik, tidak menggunakan, tidak memakai barangnya, rusak. Rusak kenapa? Rusak karena sesuatu yang bencana alam itu, gempa terjadi sesuatu, udah selesai. Atau dicuri, dia sudah jaga dengan baik. Atau rusak kenapa? Karena zaman. Oh, digadaikan berapa? 20 tahun, mobilnya rusak. Maka dia tidak jamin. Wala yadhmanul murtahinu illa bitta'addi. Ketika dia yang melanggar, dia wajib ganti. Kalau madhab Syafi'i, termasuk dia melanggar, dia memakai barang yang digadaikan. Motor, pakai motor, setelah kecelakaan, gantilah. Oke, jaminan, ya jaminan. Kamu tidak boleh pakai sama sekali. Dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Orang yang menerima gadaian itu kan tidak boleh pakai barangnya. Saya sudah minta izin, walaupun diizinkan. Dalam madhab Syafi'i itu kan tidak boleh dipakai, itu walaupun diizinkan. Oh, tidak apa-apa pakai. Kenapa? Supaya keluar dari riba. Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap nggak boleh. Dia pakai nggak boleh. Dipakai dengan bayar boleh. Pakai dengan bayar. Dia sewa motornya boleh. Ya, tapi kan kamu dapat manfaat dari tanahnya. Iya, kamu dapat izin dari orang yang punya tanah. Apa? Tanahnya saya tanam.
Sawahnya itu saya tanam apa? Padi. Saya tanam jagung. Kan saya dapat manfaat. Hah? Seandainya nggak ada bukti bahwa tanda saya istilahnya jaminan, ada jaminan. Jaminan itu butuh apa? Surat. Tanda bahwasanya tanah ini jaminan atau digadaikan. Butuh apa? 2 saksi orang yang menyaksikan bahwa tanah ini dijadikan gadai untuk si fulan itu. Kenapa? Karena ada utang. Atau yang digadaikan itu apa? Sertifikatnya, sertifikatnya. Berarti orang yang menerima barang gadai itu kan tidak boleh, mazhab Syafi'i itu kan tidak boleh memakai sama sekali. Kecuali disewa, itu dengan bayarannya. Kamu mau pakai motor, boleh, tapi dengan bayar. Berhari berapa, pakai. Tidak masalah. Mazhab yang lain membolehkan itu beberapa jenis. Hutang itu dilihat sebabnya apa. Sebab hutangnya. Ya, kan sebab hutang karena kamu datang minjem uang langsung. Itu nggak boleh. Oh, kamu pinjam uang, terus minta jaminan, kasih motor. Motornya nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena namanya jamin itu kan minta pinjam uang itu namanya amalan baik. Berarti tidak boleh dipakai motornya. Jadi riba. Jadi seperti kamu minjemkan dia itu 10 juta, kemudian minta dikembalikan 11 juta. Tapi saya nggak minta tambahan. Ya, tapi kamu dapat manfaat motor. Motor ini dipakai selama 1 bulan. Berapa? 1 juta lebih tuh. Kalau berhari itu kalau 50.000. Berarti kamu dapat manfaat. Ada madhab yang lain yang mengatakan kalau hutang itu kan kalau gadai itu sebabnya hutang, pinjaman uang saja, itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau hutang itu sebabnya jual beli, nah berarti harga itu yang bayarannya nanti. Nah, kamu beli tanah, tanah ini harganya berapa? 100 juta. Kemudian sudah terjadi akadnya. Mana 100 juta? Oh, saya nggak bisa bayar sekarang. Nanti 3 bulan ke depan saya bayar. Terus minta apa? Jaminan apa? Oh, rumah gadai. Katanya boleh dipakai rumahnya dengan izin. Kenapa? Karena dia pakai tanahnya selama 3 bulan, kamu nggak dapat sesuatu. Kan dia sudah ngambil tanahnya, sudah mendapatkan manfaat tanahnya atau rumahnya itu. Padahal kamu itu kan belum dapat manfaat uang, masih 3 bulan ke depan. Berarti manfaat yang dia dapat dari tanah, kamu mendapat dari mana? Dari rumah. Mazhab Syafi'i mengatakan semuanya itu kan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Modal. Masalahnya wajib kamu itu kan memberikan dia utang, enggak wajib. Nah, kamu enggak mau itu, enggak masuk di masalah utang, pinjam uang, kerjasama. Namanya qirat, nanti kita baca itu, ada pembahasannya. Namanya qirat. Kamu memberikan dia modal, dia yang kerja, nanti bagi hasil boleh, masalahnya. Tapi bagi hasil 2 arahnya, kalau untung atau rugi. Seperti pinjam uang nanti saya punya kerugian, nanti kalau keluarganya keluar nanti jual uangnya. Itu nanti masalahkan hutang ini kalau tidak disyaratkan. Kan kita sudah bahas itu masalah riba. Kamu datang pinjam sama saya uang berapa? 10 juta, saya kasih. Kamu bilang itu nanti kalau saya punya durian, nanti kalau itu saya kasih. Saya tidak syaratkan. Hukumnya boleh. Malah dalam arti janji nanti saya kalau duriannya 2,
Kita bilang itu. Kamu yang bilang itu yang mensyaratkan siapa? yang punya yang utang. Yang minta utangnya, ya, yang minta itu pinjam uang. Boleh. Nanti ketika sudah panen itu durian nggak dikasih sama sekali, tidak berdosa juga. Kenapa? Namanya janji. Seperti yang tadi itu kan pembahasan janjinya. Ya, namanya riba itu ketika disyaratkan. Ya, di awal. Saya memberikan kamu itu kan pinjaman 10 juta, dikembalikan berapa? 11 atau 10.500. Itu namanya riba. Atau saya dengan syarat kamu kerja sama saya itu, bantulah saya di sini, di toko, bantulah situ. Namanya dapat manfaat karena utang. Kalau dia yang syaratkan, boleh. Tapi kalau saya yang syaratkan, hukumnya haram. Siapa yang mensyaratkan? Saya memberikan dia pinjaman uang 10 juta. Tapi saya bilang, oh saya melihat di depan rumah kamu itu kan ada durian. Nanti kasih, oh ya Bapak. Riba. Kenapa? Dia setuju karena malu, karena saya pinjamkan dia uang. Nah. Iya. Tapi kalau dia yang bilang, saya nggak minta. Saya tidak minta. Nah, saya tidak minta. Dia yang bilang, nanti kalau ada durian, hah? Maksudnya yang istilahnya semuanya saya pinjam uang juga teman. Nanti sebelum saya menepati janji, silakan anak ini. Iya. Itu namanya dalam mazhab Syafi'i itu kan hukumnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena saya mendapat hasil pasti dari mana? Dari tanah langsung. Fungsi utang itu fungsi Walaupun diizinkan. Mazhab Syafi'i mengharamkan itu. Iya. Kalau tidak jadi jaminan, terserah. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. terima kasih. Hah? Tanda terima kasih itu boleh setelahnya. Setelah selesai. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, apa yang artinya, sebaik-baik kalian itu orang yang baik dalam jual belinya, dalam jamin atau mengembalikan uang. Berarti kalau kamu pinjam, bukan hanya pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta. Lebih baik karena tanda terima kasih, kembalikan lebih sedikit, berikan hadiah, itu lebih baik. Tapi yang jadi haram itu ketika disyaratkan atau terjadi kebiasaan. Disyaratkan atau terjadi kebiasaan. Kenapa? Biasanya kalau itu pasti dikembalikan. Iya, orangnya nggak seneng. Berarti tandanya orangnya itu minta tambahannya. Katanya wala yarmanul murtahinu illa bitta'addi. Berarti orang yang menerima gadai itu tidak jamin kalau barang gadaian itu kan hancur atau rusak, kecuali kalau dia yang melanggar. Melanggar kenapa? Karena tidak dijaga dengan baik atau karena dia menggunakan barang gadaian itu. Tapi kalau orang yang menerima, orang yang memberi gadaian itu, boleh dia itu pakai barangnya, boleh. Boleh dipakai dengan izin yang menerima gadaian. Nah, tapi boleh dipakai dengan pakainya yang tidak merusakkan barangnya atau mengurangi harganya. Berarti contohnya, saya pinjam uang 10 juta. Nah, barang gadaian itu apa? Saya kasihkan motor. Sudah, saya serahkan motornya. Kemudian besok datang, Ustaz, saya mau pakai motornya. Ya boleh. Motor itu saya boleh pakai untuk pulang pergi. Jual nggak boleh jual. Kenapa? Ini kan namanya barang gadaian itu.
Dengan izinnya boleh. Kalau tidak diizinkan, nggak boleh. Nah, berarti diizinkan boleh. Tidak diizinkan, tidak boleh. Nah, kemudian, barang gadaian ini wajib diserahkan ke orang yang menerima gadaian. Tidak wajib. Berarti barang ini jadi di mana? Siapa yang jaga? Boleh di saya yang jaga. Tetap saya ada surat. Saya menggadaikan motor ini sama Ustadz Hirman. Sudah, jadi motor ini gadai itu digadaikan sama Ustadz Hirman. Walaupun saya masih megang motornya. Saya nggak boleh jual, nggak boleh hibahkan, nggak boleh rahan lagi itu digadaikan lagi, nggak boleh. Boleh dipakai kalau dia izinkan, boleh. Nah. Atau kalau dia enggak, saya minta, saya wajib serahkan. Ya. Kalau dia ini jadi tanggung jawab, saya nggak takut itu diserahkan ke orang yang ketiga, boleh. Yang kita sepakat. Oh, barang ini serahkan Ustaz Abdul Halik aja, udah. Boleh. Kemudian nafkah barang gadaian ini tanggung jawab siapa? Seperti mobil butuh apa? Garasi. Ternyata saudara Rima nggak punya garasi. Saya pinjem 300 juta. Terus dia minta barang. Oh, saya menggadaikan ini mobilnya. Kan dia wajib apa? Menjaga mobilnya. Terus saya nggak punya garasi. Gimana? Kalau dia setuju tetap mobil itu sama saya, boleh. Berarti saya yang tanggung jawab. Kenapa? Mobil saya, kan wajib saya itu kan menjaga mobil. Tapi kalau enggak, dia tetap mau ambil, boleh. Terus, kamu nggak punya garasi. Sewa garasi. Yang bayar siapa? Yang punya barang. Kenapa? Karena ini untuk menjaga barang kamu. Nah, atau kalau barang yang digadaikan itu kan hewan. Apa? Kuda. Oh, kuda itu kan butuh makan, itu tanggung jawab saya. Yang menggadaikan itu tanggung jawab dia. Susunya tidak boleh diambil itu. Nah, dibayar. Atau jadikan harga untuk nafkahnya, boleh. Ganti, kamu mau ambil susunya, berarti susunya berapa? Seperti apa? Sapi. Loh, sapi ini kan setiap hari berapa liter biasanya? Katanya itu sapi ini kan setiap hari itu kan 5 liter. 5 liter itu harganya berapa? 50.000. Berarti wajib kamu beli makanan untuk sapi ini kan dengan harga 50.000. Boleh. Kenapa? Karena kamu yang tanggung jawab nafkahnya, berarti boleh kamu memanfaatkan. Sebenarnya dia tidak memanfaatkan. Hanya susu yang diambil dari sapi dikembalikan untuk apa? Untuk nafkahnya sapi itu. Iya. Biaya merawat itu kan tanggung jawab siapa? Yang punya barang. Ya. Kan semua manfaat yang dari barang itu kan tetap miliknya orang itu yang punya barang. Apa? Boleh, berarti kan dijual. Dijual. Boleh. Iya, boleh. Boleh. Berarti, tapi bukan dibilang itu. Selama 3 bulan ini saya jual. Apa? Kamu jual sesuatu yang belum ada. Berarti setiap hari dijual. Oh, dapat berapa? 5 liter. Berarti jadi 50.000 gitu. Nah, ya, ini masalah beda tadi itu. Kalau Ustadz Hirman itu mau minum susunya, kamu yang tanggung jawab memberikan makan. Ya, berarti boleh. Harus kamu boleh minum susunya. Kemudian harganya berapa? 50.000. Kamu berikan makan untuk sapi ini kan dengan 50.000. Kalau itu beda. Jadi apa?
kan saya pinjam uang berapa? 10 juta. Ustaz Syafi'i bilang, kan susu ini kan yang dari sapi itu setiap hari harganya berapa? 50.000. Berarti selama 1 bulan berapa? 1.500.000. 1.500.000 itu kan jadi cicilan hutang. Ya, tuh. Berarti semuanya jadi tanggung jawab saya. Berarti harga susu ini saya jadikan apa? Dicicilkan. Bayaran hutang. Hah? Yang enggak bisa itu kan untuk selama 1 bulan. Kenapa? Karena kamu jual sesuatu yang belum ada. Cuman setiap hari dijual. Berarti hari ini 5 liter, berarti 50. Besoknya 6 liter, berarti 60. Besoknya lagi itu kan 4 liter, berarti seperti itu. Tapi kalau dijual itu, susunya itu selama 1 bulan, kamu nggak tahu. Kenapa? Tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada. Kemudian katanya, wa idza qabadha ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdi jami'ahu. Kalau sudah menerima sebagian dari hutang, tidak keluar sesuatu dari barang gadaian itu sampai melunasi semua hutangnya. Contohnya, saya pinjam uang, berapa? 10 juta. Ustaz Herman itu saya minta jaminan. Saya memberikan kitab apa? Saya Muslim atau gimana? Berapa? 10 jilid. Kan kitabnya satu. Berarti satu kitab yang 10 jilid dijadikan satu barang jaminan untuk 10 juta. Kapan ini kitabnya itu kan lepas? Ketika saya bayar 10 juta sampai selesai. Bukan, saya bayar 1 juta, kemudian saya tarik satu kitab. Nah. Wa idza qabadha ba'dal haqqi. Kalau orang itu yang tadi memberikan pinjaman sudah menerima sebagian dari uangnya. Lam yakhruj syai'un minar rahni. Tidak keluar sedikit pun dari barang jaminan itu hatta yaqdi jami'ahu, sampai melunasi hutangnya semua. Kenapa? Karena satu barang dengan satu hutang. Satu barang dengan satu hutang. Walaupun barang itu ada dalamnya itu kan ada beberapa barang. Contohnya, saya kan pinjam 10 juta. Jadi barang gadaian itu apa? HP ini sama cincin ini ada 3 macam. Berarti yang jadi barang itu ada 3 barang. HP-nya sama cincin sama ada 1 lagi. Dengan 10 juta. Berarti semua barang ini dengan semua. Ketika saya bayar 10 juta, baru keluar semuanya. Baru keluar, lepas semuanya. Tidak bisa, saya bayar berapa? 5 juta, terus saya ambil HP-nya. Kemudian bayar 2 juta, saya ambil cincin. Kalau dibayar itu kan ambil barangnya. Itu enggak. Kenapa? Karena 3 barang ini jadi satu. Barang untuk satu hutang. Nah, berarti boleh barang gadaian itu ada beberapa untuk satu hutang. Untuk satu hutangnya, satu pinjaman. Tapi tidak boleh satu barang gadaian itu untuk beberapa hutang. Tidak boleh. Walaupun barangnya itu kan mahal. Contohnya, saya minta 10 juta. Saya pinjam 10 juta. Kemudian Ustaz Herman minta barang. Saya memberikan mobil. Mobil harganya berapa? 100 juta. Pinjaman saya berapa? Hanya 10. Berarti mobil ini jadi apa? Jadi barang gadaian untuk 10 juta saja. Besok, minggu depannya atau bulan depan, saya datang. Ustaz, saya pinjam 10 juta lagi. Berarti kan utang baru. Terus minta gadaian, udah mobilnya itu tak sah. Kenapa? Karena mobil itu barang gadaian untuk
utang pertama. Walaupun itu mobilnya itu lebih mahal, ya, nggak masalah. Hah? Bukan masalah hikmahnya, karena kita akad pertama, berarti mobil ini semuanya jadi barang gadaian untuk apa? Pinjam 10. Ya, kamu setuju, saya setuju. Kamu setuju, dua-duanya. Sudah selesai. Nah, tidak wajib, dia tidak wajib terima. Tidak wajib, tapi boleh dia terima, tapi tidak wajib. Nah, seperti yang tadi, saya datang, saya pinjam 10 juta lagi. Dia minta barang gadaian itu apa? Ya udah mobilnya, kan mobilnya harganya 100 juta. Ya udah, enggak apa-apa. Boleh dia terima. Tapi saya enggak, itu jadi itu hutang kedua ini jadi jaminannya itu apa? Mobil yang kalau dia nggak setuju nggak sah. Kalau setuju boleh, walaupun tambah ada keadaan itu sama sekali. Namanya boleh. Tapi wajib dia terima, tidak wajib. Iya. Dia, enggak, saya mobil itu jaminan untuk 10 juta. Kalau mau 10 juta lagi, bayar apa? Kasih jaminan lagi. Haknya dia. Haknya dia. Katanya, wa idza qabada ba'd al-haqqi lam yakhruj shay'un min ar-rahni hatta yaqdi jami'ahu. Kenapa? Karena satu barang jadi jaminan untuk satu hutang. Nah, atau beberapa barang 2 atau 3 dijadikan jaminan untuk satu hutang. Barang ini tidak lepas kecuali dibayar hutangnya semuanya. Dilunasin semuanya itu baru lepas. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, menjaga haknya orang. Ya, haknya orang. Ya, itu yang belum dibahas itu. Ternyata yang terakhir itu. Kalau sebenarnya ternyata orang ini tidak bisa melunasi hutangnya. Sudah datang waktunya harus bayar. Berapa? 10 juta. Barang gadaian itu apa? Motor. Nah, sekarang saya nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar semuanya atau nggak bisa bayar sisanya. Nah, sekarang yang megang barang gadaian itu punya hak untuk jual. Kalau dia tidak memberikan saya waktu yang lain, saya minta maaf itu karena 3 atau 1 bulan saya nggak bisa. Tapi kalau 2 bulan saya bisa lunasin. Ya enggak, 1 bulan. Itu 1 bulan. Ternyata saya dalam 1 bulan nggak bisa. Maka dia punya hak untuk apa? Menjual. Tapi dia tidak jual sendiri. Nah, harus kita berdua. Kenapa? Karena ketika menjual harus kita menjaga haknya dua-duanya. Saya takut kalau dia mau jual, hanya dia mikir harta dia sendiri. Berarti motornya dijual murah. Yang rugi siapa? Saya. Atau kalau saya yang mau jual, saya menaikkan harganya supaya nggak terjual. Harga motornya berapa? Harga motornya 10 juta. Wah, saya mau minta 15. Nggak ada orang mau beli. Nah, berarti yang jual itu dua-duanya. Kalau setuju, dah. Kalau masih ada masalah itu, yang jual itu hakim, pengadilan. Berarti diajukan ke pengadilan, barang ini jadi gadai untuk utang. Yang sudah dibayar sekian, yang belum dibayar sekian. Maka hakim itu suruh satu orang itu yang jual. Kemudian, kalau ternyata barang itu, harga barang itu bisa melunasi, kan dibayar semua. Dibayar semuanya. Kemarin saya sudah bayar 5 juta. Sisanya berapa? 5 juta. Kita jual motornya. Motornya itu kan laku 10 juta. Berarti sisa berapa? 5 juta ini, 5 juta dikembalikan orang yang punya barang gadaian itu. Kembalikan ke saya 5 juta. Kenapa? Karena tersisa itu hanya berapa? 5 juta. Tapi kalau ternyata harga motor itu tidak bisa menutup
hutang. Hutangnya 10 juta, ketika kita jual motornya itu harganya hanya 7 juta. Berarti semua 7 juta akan dikasihkan ke Ustadz Herman. Kemudian 3 juta ini tetap hutang. Apa? Boleh dia minta gadai lagi. Oh, ini namanya hutang, masih ada 3 juta. Saya minta lagi. Ya wajib. Kenapa? Namanya hutang. Gitu. Madhab Syafi'i nggak boleh. Ada penggunaan itu yang buat seperti apa? Dia contohnya kan Ustadz Herman itu minta sama saya utang berapa, 10 juta, saya kasih. Saya minta barang gadaian. Oh, ini motornya. Saya nggak bisa bawa motor dari ke sini sampai Karamandan. Harus saya apa? Gimana saya bisa bawa motornya? Harus saya pakai. Boleh. Nah, bukan artinya oh kamu pakai itu. Kenapa? Karena barang ini kan tidak bisa dibawa kecuali dengan dipakai. Itu boleh, nggak masalah. Bukan artinya saya pakai. Enggak. Seandainya nanti sudah sampai di tempat, Sampai di tempat sudah nggak boleh dipakai. Nah, nggak boleh dipakai. Iya, kalau itu sesuai untuk perawatan yang namanya itu wajar dirawat itu. Gimana? Oh, motornya itu harus dimanasin itu setiap hari. Hanya diputar berapa tempat itu supaya itu mesinnya nggak rusak. Itu bukan namanya dipakai. Kenapa? Hanya dirawat supaya nggak rusak. Itu boleh. Hmm. Ya. Berarti dia mengambil emas itu. Kalau saya setuju boleh. Saya setuju. Berarti kalau kita lihat atau motor seperti yang tadi, motornya. Apa namanya? Utangnya itu kan 10 juta. Ketika kita mau jual motornya, ternyata motor itu harganya 10 juta. Boleh saya jual. Udah, motor ini saya jual buat kamu. Harga mana? Saya sudah terima harganya dulu. Berarti saya jual motor ini untuk kamu dengan harga yang ditanggung jawab saya itu yang saya belum bayar. Sah. Selesai. Pindah. Iya. Jadi milik dia. Iya. Nah, nanti kan harus dibilang sama orang yang punya emas itu. Nah, kenapa? Karena mungkin dia itu mau cari uang dari tempat yang lain, atau dia mau sepakat sama temennya. Nah, itu tidak boleh itu. Ketika sudah jatuh tembonya itu, langsung Ustadz Herman itu kan ambil itu langsung dijual, tidak diberitahu saya. Itu nggak boleh. Harus diajarkan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan bahwasanya ini ada orang yang nama ini itu kan dia minta jaminan, saya jaminkan dia itu kan 10 juta, ini ada suratnya. Kemudian dia menggadaikan itu kan barang ini. Sudah datang waktunya, tapi orangnya nggak datang. Saya butuh uangnya. Nanti yang jual siapa? Hakim. Karena hakim itu kan kewajiban dia itu menjaga haknya semua, dua pihaknya. Kenapa? Karena seperti yang tadi, kalau kita bilang sama Ustaz, jual aja. Dia jual dengan harga walaupun murah, yang penting uangnya kembali. Dia mikir itu ya uang saya itu harga berapa itu nggak masalah. Nah. Tapi kalau saya ada, saya pasti nggak terima. Juga dijual murah itu nggak boleh. Kemudian kalau saya mau, oh itu nggak boleh, itu harus dengan harga mahal, itu juga tidak boleh.
Berarti kalau kita duanya nggak setuju, barang itu kan diserahkan ke hakim. Hakim mewakili orang dari pihak mana itu, dari dia mengambil barang itu kan dijual sesuai dengan harga pasar. Barang ini dalam waktu ini dengan bentuk ini, sifatnya ini, harganya berapa, itu dijual. Gitu. Dan tadi terlepasnya akad beda dengan kalau dari rohimnya lunasi. Hmm. Kalau terlepas kalau dari murtahinnya sendiri Apa? terlepas akad gadainya kalau dari murtahin Melepas, nggak bisa dilepas itu. dimaafkan. Oh, kalau dimaafkan hutangnya, oh kamu punya hutang, saya maafkan. Berarti gadai itu dikembalikan barangnya. Sah, itu nggak apa-apa itu. Karena seperti yang tadi itu, namanya rahan itu kan hukumnya jaiz, boleh. Boleh dari pertama kali dia nggak minta jaminan sama sekali aja. Atau kalau dia itu, saya sudah memberikan dia motor, itu apa namanya jaminan. Ternyata di akhir bulan itu, saat itu melihat saya nggak bisa bayar. Maka dia maafkan, saya maafkan, sudah. Saya menjatuhkan hutangnya. Ya boleh. Terus motor dikembalikan. Oh, saya mau jatuhkan itu, berarti motor itu kan. Kamu menjatuhkan hak kamu. Berarti barang itu harus dikembalikan. Kecuali kalau sudah karena kamu maafkan saya menghibahkan motor ini kan buat kamu. Boleh. Tapi kalau tidak, tetap namanya barang orang itu kan harus dikembalikan. Kalau barang rohimnya tidak dirusak itu berarti akadnya nggak terputus. Nggak putus, nggak batal. Kalau rusak, berarti gimana? Kalau ya, kita nggak jelaskan ini. Kita lupa. Kalau barangnya rusak, kan kita bilang itu kan ada dua kondisi. Yang kondisi yang pertama, dia tidak jamin. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran dari dia. Berarti saya yang wajib ganti. Saya wajib ganti. Ya, barang yang rusak saya ambil, terus saya ganti. Gak ada yang baru, yang lain. Tapi kalau dia yang merusakkan, dia yang mengganti, kemudian barang yang dia ganti jadi jaminan di tangan dia. Ya. Berarti mobil yang rusak buat dia. Terserah mau jual apa, harus kamu mengganti dengan mobil yang sama. Ya. Oh, sudah diganti, sudah dibelikan mobil. Sudah, ini jadi gadai itu. Tetap situ. Bukan langsung diserahkan. Kenapa? Karena hutangnya belum selesai. Hutangnya belum dilunasi. Wallahu a'lam. Atur. Ya. Minta apa? Ah. Oh, minta tolong, bukan minta tolong nggak bisa. Berarti beli kredit. Bukan minta tolong, itu minta tolong udah. Iya, namanya itu beli kredit. Kalau yang terjadi di bank itu beda dengan yang diperbolehkan. Ya, kamu minta saya itu. Itu namanya akad murabahah. Atau namanya al-amiru bisyira. Karena kamu nggak bisa bayar sekarang, kamu butuh motor. Ya, butuhkan motor. Tapi itu motor itu uangnya belum ada. Datang, saya butuh motor itu. Boleh kamu belikan buat saya, nanti saya cicil. Berarti kamu beli dari saya beli motornya. Motornya harganya berapa? 15 juta. Saya jual buat kamu 17 juta. Boleh, nanti kamu cicilkan buat saya. Ya, boleh, nggak masalah. Tapi yang terjadi, bank itu nggak beli. Bank itu hanya bayar. Masalah bank syariah itu punya jalan muter.
Nah, kalau bank biasa, bank itu nggak mau tanggung jawab. Masalahnya kamu bisa melunasi itu motornya rusak apa itu bank itu nggak mau tanggung jawab sama sekali. Berarti kamu mau beli motor itu, dia itu kan apa? Saya bayar. Bank itu bayar. Bank itu tidak beli. Saya bank itu. Saya tidak beli barangnya. Mau berapa itu? Harganya berapa? Harganya 15 juta. Ini saya bayar. Berarti saya hanya mengganti bayaran Ustadz Herman. Jadi saya memberikan Ustadz Herman itu kenapa? Uang 15 juta. Saya nggak kasihkan dia, saya kasihkan langsung ke yang punya motor itu, dealernya itu siapa. Nah. Kemudian saya minta, saudara ganti saya. Berapa? 17 riba. Nah, karena saya nggak jual sesuatu. Saya nggak beli motor, saya nggak jual Ustadz Herman. Iya, saya mewakili Ustadz Herman untuk bayar. Biar satu harus jual, harus beli dulu. Dan yang nanti harus ngambil motor dari bank. Iya, bukan itu. Nanti kan yang dijadikan bank syariat itu dijadikan hilah atau jalan muternya itu gimana? Nah, kamu mau apa? Mau motor. Berarti bank syariat tahu masalahnya di mana? Nah, karena bank itu hanya bayar. Berarti kamu sudah setuju dengan motor ini, ya. Nanti kita beli. Bank itu bilang, kita beli motornya, jual untuk kamu itu kan 17. Harganya 15, kita jual buat kamu itu kan 17. Setuju? Setuju. Berarti bank itu mengatakan, saya beli. Kita yang beli. Kemudian kita jual buat kamu. Ya, sekarang siapa yang beli? Kan bank itu kan belum beli. Hanya sepakat dulu. Sepakat. Ya, Ustadz Herman itu mau motornya 15. Datang ke bank. Saya bilang, ya saya beli motornya 15. Kemudian saya jual buat kamu. Kesepakatannya gitu. Berarti yang beli siapa? Bank. Jual ke Ustadz Herman. Dengan harga yang berbeda. Nggak masalah. Boleh. Karena bank itu mencari keuntungan. Boleh. Tapi sekarang, bank itu beli atau tidak? Nah, ini bank saya memberikan Ustadz Herman 15 juta. Nih. Nah, saya mewakili kamu untuk beli. Hah. Itu yang dilakukan bank syariat gitu. Sekarang kamu beli untuk saya karena saya mewakili kamu. Berarti ketika kamu beli motor, nah, dibeli untuk kamu atau untuk bank? Untuk bank. Kenapa? Karena saya mewakili, bank itu mewakili kamu. Saya mewakili kamu untuk beli motornya itu. Nah, sudah Ustadz Herman bawa uangnya datang ke bank itu kan beli. Dia wakil dari bank. Sekarang barangnya sudah diambil. Nah, barangnya sudah diambil. Kemudian bank itu jual. Ah, motor yang di tangan kamu saya jual buat kamu dengan berapa? 17 juta. Hah? Bukan salah. Salahnya itu kalau bank syariat karena orang itu jadi orang yang beli, orang yang jual, orang yang beli itu sama satu kali. Satu orang. Nggak sah. Harus bank itu ketika tidak apa, wakil itu yang pertama boleh sah. Saya mewakili Ustadz Herman untuk beli. Berarti ketika dibeli atas nama bank. Cuman Ustadz Herman kan wakil. Kemudian motor itu diserahkan ke, ya kenapa? Karena motor ini bukan milik dia. Ketika bank jual ke Ustadz Herman, saya sudah megang motornya, sudah terima motornya nggak? Belum. Iya, diserahkan. Ini motornya, ini sertifikatnya, ini BKB itu. Ya udah. Nah, sekarang saya jual motor ini buat kamu. Udah sah.
Ada orang yang ada kadang itu bank syariat itu benar-benar syariat, ada yang bank syariat kadang namanya syariat. Hah? Kalau seperti yang tadi sah. Kalau yang seperti yang tadi itu hukumnya sah. Iya. Iya. Namanya beli kredit. Murabahah itu kan ada bentuknya beda, ada beberapa bentuk juga. Itu jual murabahah itu atau akad murabahah itu ada kadang itu dijelaskan. Saya beli karena termasuk murabahah itu apa? Saya beli HP-nya, saya beli ini kan 10 juta. Kemudian saya jual kepada kamu. Saya minta keuntungan dari kamu setiap juta 10.000. Berarti kamu memberikan saya keuntungan, namanya murabahah, ribh. Berarti ribh itu murabahah. Artinya saya jual dengan kamu itu dengan ribh yang tidak ditentukan. Yang ditentukan itu kan berapa persen. Atau setiap sejuta itu 1 juta, ribhnya 10.000 gitu. Nanti barang ini itu kan dijual, dihitung semuanya, berapa, dihitung. Keuntungan kamu berapa? Namanya akad murabahah. Aslinya gitu. Ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.